Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, sekarang seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada? Oke, bagus. Hadir semua ya, rajin sekali kelas ini. Baik. Semuanya sudah siap belajar hari ini? Oke, keren sekali. Semangat semua, sudah siap belajar semua. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya, kalian masih mengingat tidak materi yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Ya, tepat Tina. Kita sudah mempelajari nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang cerita pendek. Tapi kita akan membahas lebih dalam lagi dari si cerita pendek ini gitu ya. Kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita langsung masuk saja ya ke materi. Apa saja unsur pembangun cerita pendek? Ada yang tahu? Ya, tepat Triko. Unsur pembangun cerita pendek itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya unsur intrinsik. Dan yang kedua ada yang namanya unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsik itu? Ada yang tahu? Ya Putri silakan. Oke, bagus, pintar ya. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Sesuai dengan namanya ya, intrinsik. In berarti di dalam. Nah, apa saja unsur intrinsik dalam cerita cerpen? Ada yang mau menyebutkan? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Kalian sudah membaca semua kan materi di rumah? Iya, bagus, Ajin. Ya, silahkan Danis. Oke, bagus. Tapi Danis baru menyebutkan 4 nih. Siapa yang mau melengkapi? Ya, Elisa. Oke, bagus sekali ya. Jadi unsur intrinsik itu terdiri dari yang pertama tema, kemudian yang kedua amanat, lalu penokohan, latar, alur, dan gaya bahasa. Nah, ada yang ingin bertanya dari ke-6 unsur intrinsik dalam cerita pendek ini? Ya, Erlangga silakan. Oke, pertanyaan bagus ya Erlangga. Erlangga bertanya tentang penokohan. Nah, sebelumnya ada yang mau menjawab apa itu penokohan? Ada yang tahu apa itu penokohan? Ya, Putri. Oke, bagus, benar ya. Jadi penokohan itu adalah cara pengarang untuk menggambarkan dan mengembangkan tokoh. Nah, cara pengarang untuk menggambarkan tokoh itu seperti apa? Ada 2 metode di sini. Yang pertama yaitu metode analitik dan yang kedua yaitu metode dramatik.
Ya, pengukuhan ini ada metode analitik. Dan ada juga yang dramatik. Untuk yang analitik ini apa? Yang analitik ini adalah cara penulis untuk menggambarkan tokoh itu diungkapkan secara langsung. Contoh, Alam adalah anak yang rajin dan pintar di kelas. Namun, ia tidak sombong meskipun telah memenangkan olimpiade berkali-kali. Nah, dari contoh tersebut terlihat kan, di situ penulis menggambarkan langsung kalau sifat dan watak si Alam ini itu adalah rajin, pintar, namun tidak sombong. Nah, itu penulis langsung menuliskan di dalam ceritanya. Nah, itu yang namanya analitik. Kemudian yang dramatik apa? Yang dramatik itu adalah cara penulis untuk menggambarkan tokoh itu tidak secara langsung atau tersirat. Maksud tersirat di sini itu bisa berupa perilaku tokoh, kemudian ucapan-ucapan tokoh seperti itu. Paham Erlangga? Yang lain ada yang ingin bertanya? Oke, cukup ya. Kalau cukup, kita akan lanjut ke unsur yang kedua, unsur ekstrinsik. Apa sih unsur ekstrinsik itu? Iya, Davi? Benar sekali ya. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar cerita. Sesuai dengan namanya ya. Kalau tadi intrinsik ini di dalam, in, dan ekstrinsik, X itu artinya di luar cerita. Apa saja unsur ekstrinsik dalam cerita pendek? Yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Kezia. Ya, benar sekali Kezia. Bagus ya. Unsur ekstrinsik itu ada yang pertama, latar belakang penulis. Dan yang kedua, ada kondisi sosial masyarakat. Nah, ini adalah unsur ekstrinsik yang terdapat dalam suatu cerita pendek. Sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait unsur ekstrinsik? Ya, silahkan Joya. Oke, pertanyaan bagus ya Joya. Jadi, kondisi sosial masyarakat ini sangat mempengaruhi penulisan cerita pendek. Nah, misalnya, kondisi Indonesia pada tahun 1998. Nah, kita bisa melihat pada beberapa cerpen karya Seno Gumira Aji Dharma, seperti pada cerpen Clara. Nah, di dalam cerpen Clara ini itu menceritakan tentang diskriminasi etnis kelompok Cina yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun itu. Nah, jadi Seno Gumira Aji Dharma ini menuliskannya ke dalam sebuah cerita pendek. Begitu. Paham Jo ya? Oke. Yang lain ada yang ingin bertanya? Oh iya, Ibu mau menginformasikan kepada kalian. Nah, jadi, setiap kalian menanggapi, bertanya, menjawab dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu beri kalian bintang. Bintang apa, Bu? Bintangnya ada di buku nilai. Gitu. Jadi, setiap kalian menanggapi itu ada poin tambahan dari Ibu. Jadi, kalian harus aktif-aktif di kelas. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup, tugas kalian sekarang adalah menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam cerita pendek. Di sini, Ibu ada teks cerpen. Ya. Teks cerpen di sini yaitu cerpen Laki-laki Sejati karya Putu Wijaya. Tugas kalian yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen Laki-laki Sejati ini. Paham? Ada yang ingin bertanya terkait tugas yang telah Ibu sampaikan? Oke, Elisa. Ya, bagus pertanyaan Elisa. Jadi, kalian mengerjakan ini itu secara berkelompok. Ya, satu kelompok terdiri atas 4 orang. Nah, untuk
anggotanya mungkin bisa dari tempat duduk saja ya, tidak usah jauh-jauh, berempat seperti itu. Kemudian waktu mengerjakannya itu 30 menit. Oke, sekarang Ibu akan bagikan. Baik, sekarang silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Baik, sekarang satu kelompok silahkan menyampaikan hasil analisis kalian. Satu saja mungkin ya, karena waktunya tidak cukup kalau untuk semua kelompok. Oke, kelompok Putri silahkan. Tepuk tangan untuk kelompok Putri. Bagus sekali ya. Yang lain, Ibu yakin kalian juga pasti sudah bisa menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen Laki-Laki Sejati karya Putu Wijaya. Oke? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, satu orang ada yang ingin menyampaikan hasil simpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Oke, Riko silahkan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Riko. Oke. Ibu tambahkan kesimpulannya. Jadi hari ini kita telah mempelajari unsur pembangun cerpen. Itu ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, amanat, penokohan, latar, alur dan gaya bahasa. Kemudian unsur ekstrinsik itu terdiri atas latar belakang penulis dan kondisi sosial masyarakat. Oke, bagus sekali ya, pembelajaran pada hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Kalian semua sudah aktif berpartisipasi di dalam kelas. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan dibaca materi pada bab berikutnya. Kalian bisa membaca dari buku atau dari internet, dimanapun kalian bisa mendapatkan bahan belajar saat ini. Oke. Tetap semangat, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.